Jangan lupa subscribe teman-teman. Subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, khususnya kawan-kawan SMK Letris Indonesia 1 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah bisa kumpul, dan salah satu bukti majelis ini istimewa karena langit pun ikut menaungi Anda. Coba lihat ke atas. Nah, ini jam panas-panasnya, betul ya? Tapi Allah kirimkan mendung. Ya Allah kirimkan mendung. Karena udah cukup tadi kalian kepanasan. Ya, mendungnya pun didatangkan. Mendungnya didatangkan. Jadi sebentar lagi panasnya saya minta datang lagi, pengajiannya terus bubar. Amin Allahumma amin. Nah, kita akan ngaji bersama, judulnya bagaimana mengkondisikan hati agar tenang. Jawabannya sudah tadi disampaikan. Caranya dengan membuat hati ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum semua itu, saya mau ngasih rahasia hidup bahagia. Mumpung antum ini masih remaja. Ya, kalau saya kan udah remaja double. Ya, remaja double atau mungkin triple. Ya, mungkin 3 kalinya remaja. Usia saya bukan lagi usia muda, tapi juga tidak senja. Ya, muda tidak, senja tidak. Yang pasti jiwa saya insya Allah akan selalu tetap muda, karena hanya pemuda yang akan masuk surga, yang tua dilarang masuk surga. Karena nanti orang masuk surga umurnya 33 tahun, ya semua berubah jadi berusia 33 tahun. Sahabatku, saya lebih suka nyapa Anda dengan kata sahabatku. Niru-niru Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ngomong kepada murid-muridnya dengan kalimat ashabi, ya, sahibi, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku. Bahagia itu mudah, jangan dibuat susah. Bahagia itu mudah, jangan dibuat susah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi dalam salah satu rangkaian doanya diawali dengan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Jadi bahagianya yang hakiki itu adalah kalau bahagia kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia kita dalam amal soleh. Ini konsep bahagia yang paling mudah. Konsep bahagia yang paling murah. Konsep bahagia yang paling sederhana. Tapi karena adanya konsep yang diajarkan oleh pencipta jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan utusan Allah yang paling mulia, yaitu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsep ini dikaburkan. Konsep ini dikaburkan.
datanglah setan masuk ke dalam pikiran. Bahagia itu kalau kamu dicintai oleh orang banyak. Bahagia itu kalau kamu jadi kepala sekolah. Bahagia itu kalau kamu jadi presiden. Bahagia itu kalau kamu jadi gubernur. Bahagia itu kalau kamu jadi direktur. Bahagia itu kalau kamu punya uang banyak. Bahagia itu kalau bisa beli mobil. Bahagia itu kalau punya rumah sendiri nggak ngontrak. Bahagia itu kalau suaminya tampan seperti Habib Nobel. Loh, saya kan walaupun tetap nggak mungkin berubah jadi jelek, nggak mungkin. Karena nama saya Novel, salah satu arti Novel adalah pria tampan. Ya, salah satu arti Novel adalah pria tampan. Walaupun tetap saya pria tampan. Bahagia itu kalau punya istri cantik jelita. Bahagia itu kalau tubuh saya sempurna. Bahagia itu. Setan memasukkan kalimat itu ke relung hati, ke pikiran terus setiap hari, dan didukung oleh tayangan-tayangan yang ada di media sosial, bentuknya, wujudnya apapun. Sehingga ketika seorang istri menikah dengan seorang suami, ternyata suaminya tiba-tiba menganggur, nggak dapat pekerjaan, suaminya dipecat, suaminya nggak punya uang, hutangnya menumpuk. Saya mau nanya, bahagia atau sengsara? Ya, saya bisa jawab karena WhatsApp yang masuk banyak. Istri yang sengsara gara-gara suaminya dipecat. Ya, istri sengsara gara-gara suaminya dipecat. Ini kan menyedihkan. Hanya karena dipecat, hanya karena nggak punya uang, hanya karena kehilangan posisi, bahagianya hilang. Masya Allah, ngeri. Bahagianya hilang. Mirip dengan mas-mas dan mbak-mbak. Kalau cintanya karena. Seseorang tuh kalau cintanya karena, begitu karenanya hilang, cintanya juga hilang. Cinta karena tampan. Kebetulan setelah menikah besoknya ketabrak, wajahnya rusak. Naudzubillah min dzalik. Hari ketiga cintanya beralih kepada tetangga. Kenapa? Karena tetangga wajahnya lebih tampan. Suaminya wajahnya sudah rusak. Karena maka konsepnya bahagia itu karenanya cuma satu. Bahagia itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia itu karena Allah, berarti bahagia itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, kata Allah Ta'ala. Maka berbahagialah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena bahagia dengan Allah itu nggak repot, maka bahagia bersama Allah itu mudah. Saya cukup lihat begini bahagia, asik gitu. Apalagi tadi ketika mahalul qiyam, Masya Allah, di SMK kok bisa semangatnya semacam ini. Ini luar biasa, bersemangat ya, bersemangat. Lihat begini saya bahagia. Gak perlu lihat, mohon maaf, untuk bahagia saya nggak perlu ke Swiss, jauh amat, repot amat. Untuk kebahagiaan saya nggak perlu pergi ke Eropa. Ngapain? Harus ke Eropa baru bahagia. Mau bahagia saya nggak harus pergi ke tepi pantai. Mau bahagia saya nggak harus lihat gunung yang indah. Bahagia saya cukup dimanapun saya berada. Insya Allah saya akan bahagia jika saya taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, kalau konsepnya bahagia begitu, berarti bahagia itu murah atau murah? Mudah atau susah? Mudah ya, sangat mudah. Tapi sekarang kenapa banyak orang kehilangan kebahagiaan? Ayo, kenapa banyak orang kehilangan kebahagiaan? Karena dari kecil sekarang sudah dirusak konsep bahagianya. Bahagia kalau kamu itu punya duit banyak. Bahagia kalau kamu punya jabatan yang tinggi. Bahagia kalau kamu punya pasangan hidup yang menyenangkan.
Masya Allah. Emangnya semua orang dapat pasangan hidup yang menyenangkan? Enggak semua orang seberuntung itu. Jadi kalau pasangan hidupnya nggak menyenangkan, nggak usah bahagia begitu. Ada satu wanita, mohon maaf ini contoh sederhana. Satu wanita cantik jelita menikah dengan seorang pria buruk rupa. Kalau difilmkan judulnya Beauty and apa semua ya. Kalau difilmkan judulnya itu Beauty and the Beast. Pertanyaan saya, kok bisa nih Beauty bahagia padahal pasangannya pria yang sangat-sangat buruk rupa? Tapi itu film, ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Ulama yang melihat wanita tersebut akhirnya ngomong terang-terangan, mohon maaf saya mau nanya sama kamu tapi jangan tersinggung. Kamu ini cantik jelita, tapi kok suamimu jeleknya luar biasa dan kamu bahagia. Resepnya apa? Jawabannya, cukup saya bahagia ketika melihat wajah suami saya bisa bersabar, kan saya tahu sabar itu pahalanya surga. Sehingga saya berterima kasih punya suami yang buruk rupa, karena suamiku jalan ke surgaku. Sanggup? Mikir ini. Sanggup kalau dikasih karunia istri yang buruk rupa, mungkin awalnya nggak buruk rupa, kemudian kecelakaan dan lain sebagainya, akhirnya jadi buruk rupa. Sanggup nggak lihat istrinya atau lihat suaminya, pasangan hidupnya langsung bahagia? Ya Allah, surgaku. Kenapa? Aku kalau sabar berarti aku taat. Kalau sabar aku taat. Sementara bahagianya dalam taat. Sabar aku dapat surga. Sehingga dalam kondisi yang nggak enak dia bisa bahagia. Kan susah itu ya. Kondisinya nggak enak kok bisa bahagia. Nggak masuk akal Habib, nggak masuk akal Ustadz, nggak masuk akal guru, nggak masuk akal kiai. Bagaimana dalam sengsara nggak enak kau bisa bahagia? Saya kasih contoh, boleh? Boleh. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Siapa? Anton. Oh, Budi. Kalau saya di sekolah itu yang saya kenal cuma satu nama, Budi. Ini ibu, ini bapak. Jadi yang disebut cuman Novel, nggak ada. Yang terkenal di sekolah itu cuman Budi. Saya nggak tahu tuh dulu yang ngarang buku siapa namanya itu. Kenapa Budi yang dimunculkan ya? Budi yang dimunculkan. Mungkin untuk mengingatkan agar semua jadi orang yang berbudi. Begini, ini contoh aja ya, contoh. Ada seseorang jatuh cinta. Sementara yang dicintai ada di atas puncak gunung. Lagi daki gunung, di puncak gunung. Terus yang dicintai tadi ngomong, kalau kamu benar cinta aku, susul aku ke sini. Padahal nih, yang mencintai ini nggak pernah daki gunung. Paling nggak kuat kena hawa dingin. Saya mau nanya, berangkat atau nggak berangkat? Berangkat atau nggak berangkat? Mendaki atau nggak mendaki? Saya mau nanya, susah atau nggak susah? Susah. Dingin, capek, lelah, tapi yang ada di wajahnya senyum, hatinya berbunga-bunga. Temennya heran, kamu ini susah-susah kok bisa bahagia? Dijawab, loh karena saya jalan ini demi kekasihku, dan aku ingin melihat senyumnya nanti di atas sana. Jadi semua lelah ini tak ada artinya. Semua lelah ini tak ada artinya. Lah kalau baru jatuh cinta semacam itu, saya nggak bahas halal haram ya, ini rasa di hati ya. Jatuh cinta semacam itu bisa membuat yang nggak enak, rasanya enak. Contoh, disuguhin sama yang dicinta, masakan rasanya nggak enak, tapi makannya sambil menatap yang nyuguhin. Mau ngomong nggak enak salah, mau ngomong enak yang nggak enak. Akhirnya ditelen, ya ditelen. Itu nggak enak sebetulnya, ditelen. Tapi ketika menelan tuh dia punya rasa sesuatu enak gitu. Kok bisa? Karena hatinya punya
cinta. Lantas bagaimana kalau orang itu cintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dan yakin sama surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya hidup di dunia ini puluhan tahun ya dikorbankan kalau dapatnya bahagia yang abadi? Saya mau nanya, boleh enggak? Matahari, segeralah datang kemari agar segera aku bisa usaikan pengajian ini. Amin. Kata matahari, Habib 10 menit lagi ya. Deal. Kata matahari, Habib 10 menit lagi ya, deal. Sekarang 9.15. Coba kita lihat mataharinya tepat janji enggak? Kalau 9.25 dia datang kemari menyinari Anda semua, berarti matahari kompak dengan saya. Kalau tidak, maka sudah terjadi pelanggaran kode etik. Iya, pelanggaran kode etik antara matahari dengan Habib Novel Al-Idrus. Dan biasanya itu tidak akan terjadi, insya Allah. Amin. Habib kok pede? Mau tinggal ngucap aja kok nggak pede? Ya nanti kalau nggak begitu gimana? Ya udah, skenario dirubah. Gitu aja kok repot. Boleh lanjut? Saya mau nanya ini. Ini namanya apa ini? Handphone ya. Terus kalau misal nih calon mertua bilang, berikan handphonemu kepadaku, ku berikan putriku kepadamu. Saya mau nanya, masih mikir? Masih mikir? Masih mikir? Enggak, langsung gimana? Nyoh. Betul ya? Nih, ambil. Cuman handphone. Enggak punya handphone enggak jadi masalah, tapi dapat anak bapak. Betul? Allah Ta'ala bilang sama kamu, berikan sedikit hartamu, ku berikan surgaku kepadamu. Mikir. Berikan sedikit waktumu untuk sholat menghadap kepadaku, ku berikan surgaku selama-lamanya kepadamu. Mikir. Enggak, tapi nyatanya mikir. Sebetulnya kan harusnya enggak mikir, nyatanya mikir. Tinggalkan semua kawan-kawanmu, tinggalkan semua kehidupanmu, sisakan untukku, ku berikan diriku dan seluruh jagat raya ini untukmu selama-lamanya. Mikir. Harusnya kita nggak mikir ya, tapi setan itu ada. Setan itu ada. Setan itu nyata. Makanya saya pagi hari ini mengingatkan diri saya sendiri dan pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada, jangan jadikan bahagiamu itu susah, jangan jadikan bahagiamu itu mahal, jangan jadikan bahagiamu itu berat, karena bahagianya orang-orang soleh, gelar sajadah bahagia, gerakkan lisan bahagia, melihat mukmin dengan cinta bahagia, memaafkan orang-orang yang berbuat salah bahagia. Dalam kesunyian enggak ada orang yang ngerti, dia doakan seluruh orang bahagia. Bahagianya adalah ketika bisa bermesra-mesra dengan Tuhannya. Nikmatnya luar biasa, murah, enggak usah mahal. Jelas semuanya? Ya, alhamdulillah. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Ini kuat-kuatan sama OSIS. OSISnya minta mendung ngumpul, sekarang saya minta mendungnya nyingkir. Iya, Masya Allah, sholawatnya mantep tadi itu. Nah, sekarang bicara tentang tenang. Tenang itu hal yang paling mudah. Tenangnya hati itu hal yang paling mudah. Saya mau nanya, pernah naik mobil? Pernah. Mobil itu kalau shock breakernya rusak, kira-kira kena lubang, kita naiknya nyaman atau nggak nyaman? Nggak nyaman, betul ya? Maka untuk membuat mobil ini kena lubang bisa nyaman, bisa tenang, kasih shock breaker yang baru, yang bagus, betul? Perlu biaya. Perlu biaya. Untuk bangun semua ini,
Kalau ada gempa bumi biar bangunannya tetap tenang, maka pondasinya pun nggak sembarang pondasi, semuanya diukur, perlu biaya. Nah gimana ini hati manusia ini, gimana caranya biar tenang? Ternyata murah, mudah, nggak repot. Ala bidzikrillah, yang ngomong Allah, yang ngomong penciptamu dan penciptaku. Kadang-kadang kita nggak paham arti pencipta. Tuh, snack itu ada makanannya ya, dibuat makanannya dibuat, cuman buatan. Mikrofon, cuman buatan ini buatan. Nih, saya punya rida made in, ya dibuat di suatu tempat. Selendang ini, baju dijahit oleh penjahit, cuman buatan. Kamu saya bukan siapa-siapa, cuman buatan. Cuman kita ini buatan yang terbaik, Siapa yang menciptakan semuanya? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita pengen bener hidup kita nyaman, oke, tinggal nanya sama Allah, ya Allah gimana sih caranya biar saya ini tenang? Oh, kata Allah, mudah. Ala bidzikrillah, cukup kamu ingat aku, cukup kamu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bagaimana? Ingat kalau kamu itu makhluk, kamu nggak bisa apa-apa. Ingat kalau kamu bukan siapa-siapa. Ingat kalau kamu itu lemah. Ingat kalau kamu itu bodoh. Ingat kalau kamu itu tempatnya kesalahan. Ingat kalau kamu itu nggak punya apa-apa. Ingat kalau kamu nggak bisa apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ ingatnya. Ala bidzikrillah, kamu ingat kamu lemah, tapi kamu punya aku yang maha kuat. Kamu lemah, tapi kamu punya aku yang maha perkasa. Kamu lemah, tapi kamu punya aku yang maha hebat. Kamu miskin, tapi punya aku yang maha kaya. Kamu itu nggak bisa apa-apa, tapi punya aku yang bisa melakukan apapun jua. Kamu itu, tapi punya aku. Sehingga begitu yang membuat hati nggak tenang itu urusan contoh. Boleh ngasih contoh? Si Mbak udah dijodohkan dengan si emas. Si Mbak dan si emas udah dijodohkan selama 3 tahun. Tiba-tiba tahun ketiga di ujung tahun si emas pulang dari sekolah ketemu anak sekolah lain. Ternyata hatinya si emas berpindah. Akhirnya si emas ngomong sama orang tuanya, lulus SMA, aku nggak mau lagi sama si itu, maunya sama si ini. Akhirnya orang tuanya pun mendatangi orang tuanya mengatakan, mohon maaf, pertunangan batal, anakku pindah ke lain hati. Pertanyaan saya, si Mbak yang 3 tahun udah memadu kasih dalam jiwa, kira-kira hatinya ambiar atau nggak ambiar? Ambiar atau nggak ambiar? Remuk atau nggak remuk? Bagaimana seorang pria bisa tahu rasa apa yang ada dalam jiwa wanita? Karena kebanyakan pria tak pernah menggunakan rasa, yang dia pakai hanyalah akal belaka. Betul mbak-mbak? Masya Allah, ternyata terbukti wanita di sini para pecinta. Mudah-mudahan cintanya sesuai dengan apa yang disyariatkan Yang Maha Kuasa dan diajarkan oleh baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak terjerumus dalam dosa yang menyebabkan nista, yang ujungnya adalah tinggal dalam neraka dan kubur yang penuh siksa, kehidupan yang tak ada bahagia dalam dunia maupun nanti di alam sana. Ikhwani rahimakumullah, beda dengan wanita yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dia bilang, ya Allah terima kasih telah engkau tunjukkan wajahnya yang asli, sehingga ia pun tak jadi kumiliki, karena engkau siapkan wajah yang lebih asli yang akan mencintaiku sampai hari nanti. Terima kasih ya Allah, udah engkau singkirkan dia dari aku saat ini, bukan nanti. Maka aku percaya duhai ilahi, tak ada yang bisa milikkan untukku pasangan hidup sejati kecuali engkau yang Maha Esa, dan selalu kudambakan dalam hati. Enak hidupnya. Terus ngomong kepada ibunya, Pak, Bu, lelaki bukan cuma dia, di SMK letris banyak.
Ya tinggal dipilih yang mana, kemudian nanti lulus dinikahkan. Beb, belum cukup umur, nggak apa-apa, tapi ikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana caranya? Ya minta persetujuan pengadilan agar diizinkan menikah. Itu nanti ada sidangnya. Kalau usianya belum cukup, biar bisa jadi menikah. Saya cuma mau ngasih contoh, orang kalau punya Allah itu nggak repot. Saya misalnya, sahabatku dimanapun antum berada, karena saya lagi ngomong sama anak SMK, jadi ya contohnya begini. Nah sekarang saya mau ngomong sama yang di luar sana, boleh? Karena ini banyak juga yang nonton ini, ya yang ikut ngaji bareng banyak. Alhamdulillah. Matahari bukan muncul, semakin sembunyi. Setelah 10 menit mataharinya semakin sembunyi, maka terbukti anak-anak SMK Letris memang punya kekuatan jiwa yang sejati. Tak bergeming dengan ucapan Habib Novel Ali-Idrus walaupun tadi ketar-ketir. Tapi saya nggak pernah menyerah. Matahari, kita buat perjanjian baru. Saya nggak boleh berhenti ngomong. Padahal saya paling nggak suka ngomong. Tapi kalau udah ngomong nggak pengen berhenti. Boleh dilanjut? Yakin? Pilih panas atau hujan? Coba yang pilih panas angkat tangan. Yang pilih hujan angkat tangan. Oke. Yang pilih begini saja angkat tangan. Ya sudah. Ya Allah, Engkau mengetahui pilihan hambamu. Hidup itu harus berani mengutarakan isi hati. Iya. Nggak terwujud, nggak jadi masalah, tapi berani. Jangan kebanyakan mikir. Yang penting halal, yang penting halal. Saya mau ngasih contoh buat sahabat-sahabat saya ini. Saya nggak punya uang. Ini kasus yang paling mudah, urusan duit. Jadi urusan duit itu urusan yang paling mudah dan paling hina. Ya paling mudah dan paling hina. Karena cuman angka. Yang membuat saya heran itu, nasallallahu alaihi wa na'udzubillah min dzalik, angka kok bisa membuat orang stres. Angka cuman dari 1 sampai 9. 1 sampai 9. Kalau nggak ada 0, Masya Allah, itu semua angka nggak ada artinya itu. Betul ya? Ini ilmu angka. Kalau nggak ada 0, itu semua angka nilainya kecil. 1 tanpa 0 tetap 1. 9 kalau dikasih 0, tergantung 0-nya mau di mana. Kalau 0-nya di depan, 9 itu kecil. Tapi kalau 0-nya di belakang, 9 jadi besar. Jadi 90. Dalam ilmu matematika, 0 itu sebetulnya ada atau tidak? Nggak ada ya. 0 itu nggak ada. Aneh ya. Sesuatu yang nggak ada kok bisa jadi besar ya. Sesuatu yang nggak ada kok bisa jadi dibutuhkan ya. Maka di situ pelajaran buat kita semua. Kalau kita mau besar, maka kita harus menjadi tidak ada. Ya menjadi tidak ada. Udah yang paham, yang belum paham nggak usah paham. Ya jangan paksa dirimu paham. Kadang-kadang yang paham hanya orang-orang yang ditakdirkan paham. Nah, kalau kita nggak paham, ya alhamdulillah sudah sadar dirinya nggak paham. Yang ngeri kalau nggak paham, tidak sadar dirinya nggak paham, kemudian paham. Nah ini yang mengerikan luar biasa. Uang nih, saya nggak punya uang. Tapi saya pengen karena mau diusir dari kontrakan. Mau diusir dari kontrakan. Bukan mau ngontrak, pengen beli rumah. Diusir dari kontrakan. Hatinya suntuk. Gak tenang. 2 hari lagi akan diusir dari kontrakan. Ini dialami kakek saya almarhum. Kakek saya wafat umur 93 tahun. Kakek saya wafat umur 93 tahun. Waktu umur kakek saya sekitar 89, ya sekitar 89. Ngontrak, kakek saya itu hidupnya secara ekonomi super miskin dan susah. Super. Tapi nggak pernah wajahnya cemberut, nggak pernah wajahnya lesu, nggak pernah wajahnya suntuk, bahagia. Dan yang datang ke rumah kakek saya itu orang yang super susah juga.
Jadi orang susah ketemu orang susah. Tapi alhamdulillah kalau ketemu kakek saya nggak ada yang susah. Duduk nggak susah, pulang susahnya juga hilang. Makasih, makasih. Mulai datang dia. Halo, lanjut nggak? Lanjut ya. Hujan atau panas? Pakai angin atau tanpa angin? Mau angin? Ya tinggal ngomong, ya Allah kirim angin. Enak kan ya? Tuh. Udah. Mau lagi? Angin lagi. Mau lagi? Pakai ribut gak anginnya? Jangan ya, jangan pakai ribut. Lanjut boleh? Akhirnya bibi saya ngomong ke kakek saya, Abah, ini kontrakannya habis, gak boleh diperpanjang. Jadi bulan depan harus keluar. Sementara kakek saya gak punya tabungan, ayah saya juga gak punya uang, bibi saya gak punya uang, dan orang kaya juga gak mau deket keluarga kami. Yang deket biasanya orang yang susah. Apa jawaban kakek saya? Ala bidzikrillah, hanya dengan ingat sama Allah jiwa tenang. Yang muncul dari lisannya kakek saya ke bibi saya itu bukan begini, mikiro, berpikir kamu kan yang anak, saya udah 89 tahun, kamu kan masih muda, harusnya kamu yang berjuang cari kontrakan, berjuang cari hutangan, berjuang cari duit. Kakek saya nggak ngomong begitu, kalimatnya santai begini, kamu kira Allah tidur apa? Kamu kira Allah tidur apa? Allah tuh nggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Artinya Allah tahu kamu nggak punya duit. Allah tahu kamu akan diusir dari kontrakan. Allah tahu kamu butuh rumah. Yang menarik kalimat selanjutnya dari kakek saya. Kalimat selanjutnya apa? Jangan khawatir, rumah ini nanti jadi milikmu. Lah mau bayar kontrak aja nggak bisa, kemudian kontraknya juga mau diambil sama yang punya, mau diusir. Cari kontrakan itu syaratnya harus bayar kontan 2 tahun. Kok justru jawabannya adalah jangan khawatir, rumah ini nanti jadi milikmu. Rumah ini nanti jadi milikmu. Hasilnya apa? Besoknya yang punya rumah datang, Habib, mohon maaf, ini kontrakan nggak bisa diperpanjang karena mau saya jual, dan ini saya bawa calon pembelinya untuk lihat-lihat rumahnya, izin. Datang calon pembelinya, lihat rumahnya cocok, langsung dibayar hari itu juga. Kemudian yang punya rumah tadi ngomong ke kakek saya, ya ini Habib yang beli rumah saya fulan ini. Terus kakek saya nanya, boleh nggak saya kontrak dulu? Jawaban yang punya rumah, tidak jadi masalah Pak, saya beli bukan untuk saya tepati, tapi untuk investasi, jadi silahkan dipakai dulu. Masya Allah, masalah pertama selesai. Betul, masalah pertama selesai. Nggak lama setelah itu dapat rezeki, bisa bayar kontrak, masalah selesai. Nggak lama setelah itu kakek saya meninggal dunia. Nggak lama setelah itu bibi saya menikah. Nggak lama setelah itu suaminya bilang, rumah ini aku beli hadiah buat kamu. Disitulah saya tersenyum dan saya ngomong, dulu kakek pernah ngomong, jangan khawatir, rumah ini nanti jadi milikmu. Nanti jadi milikmu. Tenangnya ini loh, seorang pria usia 89 tahun ketika menghadapi masalah mau diusir dari kontrakan, gak punya uang dan gak punya sandaran orang kaya, gak punya tempat untuk berhutang, gak punya barang untuk dijual, gak punya apapun, tapi hatinya punya Allah subhanahu wa ta'ala, gak ragu pada Tuhannya yang jelas nyata faktanya maha kaya ada di hadapan kita. Semua ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau baru seseorang pamer rumah, kita jadi temannya, kita nyaman. Seseorang pamer mobil, kita nyaman. Seseorang pamer kekayaan, kita nyaman. Allah pamer segala-galanya.
kita masih ragu kepadanya. Ngeri saudara-saudara. Jelas semuanya? Alhamdulillah saya masih bisa teriak. Saya kira udah gak bisa. Ternyata masih bisa teriak. Jelas? Sekarang nggak pakai teriak. Tadi lagi bersemangat. Saya mau nanya ke mbak-mbak ya, boleh ya? Ada seorang naik mobil Porsche, apa tulisannya itu ya? Tulisannya itu Porsche itu ya. Warnanya merah putih. Begitu digas, mobilnya murah atau mahal? Mahal. Terus parkir ke rumahnya. Ternyata rumahnya luasnya 2 hektar. Masya Allah. Masuk rumahnya nggak usah pakai teriak-teriak, buka pintu. Mobilnya mendekat, pintunya buka sendiri. Kemudian masuk, ya, itu kanan kiri kebun yang indahnya luar biasa. Ternyata lampunya semua itu terbuat dari emas. Lampunya semua terbuat dari emas. Kita diajak orang tadi, diundang, yuk ke rumah saya, naik mobil saya, diantarkan. Sampai rumahnya, lantainya, atapnya, semuanya, Masya Allah, menunjukkan kekayaan yang luar biasa. Kemudian lagi duduk, orang tadi terima telepon. Halo? Oh iya Pak Presiden. Ya, kita mau makan siang jam berapa? Presiden tahun 5000 Masehi ini. Ya, tahun 5000 Masehi. Ternyata temennya dia presiden, makan siangnya sama presiden. Saya mau nanya, kalau kamu punya temen yang kekayaannya semacam itu, dan dia pamer sama kamu, terus dia bilang, butuh apa-apa, minta sama aku, ngomong sama aku, tenang atau enggak tenang? Tenang atau enggak tenang? Tenang lah ya, temennya kaya raya. Nah sekarang Allah Ta'ala ini pamer sama kita, kurang apa pamernya? Lah kok kita nggak bisa lihat nih, tunanetra model apa kita? Allah pamer matahari, planet, jagat raya, pohon, lautan, gunung, semuanya ditunjukkan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya milik Allah. Allah katakan, aku maha kaya, mintalah sama aku. Kita kebanyakan mikir, apa dikasih ya? Masa sih? Mana mungkin? Apa iya? Masya Allah. Rugi atau nggak rugi? Saya nggak mau seperti itu. Saya mau buat hati saya tenang karena saya punya Tuhan yang maha bisa, maha kuasa, maha segala-galanya. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Super terakhir. Iya, gak usah lama-lama. Udah berapa menit Mas Seto? 38. Dah, saya tambahin 2 menit lagi. Karena kalian udah duduk di sini cukup lama, betul kan? Saya kan datang belakangan, udah sarapan, udah minum kopi, udah lengkap, duduk manis, tidak lama ceramah. Ada ketidakadilan di antara kita, betul kan? Habis ini selesai, selesai. Saya pernah jadi apa namanya, murid di sekolah. Saya pernah. Tadi saya dari rumah bayangin, ini kira-kira kesian nih, nggak ada apa namanya, atapnya ya panas. Alhamdulillah Allah kirimkan mendung. Allah kirimkan mendung. Ada anginnya pula, walaupun anginnya sesekali datang. Untuk yang laki-laki, siap nggak jadi apa ya, sama yang perempuan sekalian deh. Ini bulan apa sekarang? Sofar, Muharram, Sofar ya. Setelah Sofar apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal itu kan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, betul? Nah, siap nggak menjadikan nanti bulan Rabiul Awal Indonesia betul-betul terasa di situ ada Nabi Muhammad SAW? Siap nggak? Kalau Anda pemudanya siap, insya Allah betul-betul di Indonesia nanti bulan Maulid terasa di Indonesia ada Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Mulai sekarang siapkan, buat meme love Rasulullah, gitu kan ya? Yang keren-keren, cakep-cakep, salam-salam
cinta pada Nabi Muhammad SAW, meme-meme solawat, happy maulid Nabi Muhammad SAW, buat yang banyak. Nanti bulan maulid kurang 7 hari, buat hitungan mundur 7 hari menuju maulid. Ya, nanti gambarnya apa, tulisannya apa, share terus 6 hari menuju maulid, 5 hari, pokoknya selalu buat semacam itu. Nanti handphone antum semua isinya berubah. Jadi yang tadinya isinya begitu-begitu, tiba-tiba berubah, isinya Nabi Muhammad SAW, isinya Rasulullah SAW. Nanti kalau antum udah begitu, ditiru sama yang lain, pemuda yang lain, dari satu grup ke grup, dari satu grup ke grup, akhirnya grup ghibah wa namimah hilang, munculnya grup sholawat. Saya punya temen itu bilang, Beb, saya mau buat grup ghibah wa namimah. Nah, kenapa? Wong grup itu isinya ghibah wa namimah, Beb. Lebih baik judulnya dijelaskan sekali, grup ghibah wa namimah, naudzubillah min dzalik. Isi itu WhatsApp statusnya dengan sholawat, share-nya dengan sholawat, biar kita ini sadar kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bareng-bareng bisa, kalau sendiri nggak mungkin bisa. Sendiri punya semangat disampaikan, nanti semangat ini diteruskan, nanti akhirnya menjadi bola salju, tiba-tiba jadi gunung es yang besarnya luar biasa. Karena apa? Karena kita mau memulai. Insya Allah bulan maulid, insya Allah bulan maulid, channel YouTube Habib Novel Ali terus isinya cuman kajian-kajian tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, WhatsApp saya, insya Allah kalian akan capek lihat status saya, isinya berbagai macam sholawat akan saya share. Saya akan share di WhatsApp, saya akan share di Facebook, saya akan share di IG, saya akan share di YouTube, semuanya tentang Nabi Muhammad SAW. Karena saya pengen Indonesia dengan umat Islam terbesar di dunia ini bisa menunjukkan pada dunia Nabi Muhammad SAW tampak di Indonesia Raya. Pengennya seperti itu. Siap semuanya? Siap menjadikan handphonenya salah satu sarana untuk mensyiarkan sholawat? Siap untuk belajar tentang Nabi Muhammad SAW? Siap untuk diakui kekasihnya Nabi Muhammad SAW? Insya Allah siap. Jazakumullah khairan. Kembali mengingatkan khususnya kepada sahabatku yang ada di layar monitor masing-masing, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu mudah dan murah, cukup taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan bahagiamu mahal, jangan jadikan bahagiamu susah, jangan persulit bahagiamu sendiri dengan pikiran-pikiranmu, bahagia harus begini, bahagia harus begini, bahagia harus begini. Karena kita Allahu Akbar, seharusnya kita udah bisa bahagia. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Seharusnya begitu udah bisa bahagia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seharusnya begitu kita bisa bahagia. Senyum pada orang lain, sedekah, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Seharusnya dengan senyum kita bisa bahagia. Menyapa orang yang lagi susah, membantu yang lagi membutuhkan, seharusnya kita bisa bahagia. Cari ilmu, seharusnya kita bisa bahagia. Berderma, seharusnya kita bisa bahagia. Bahagia itu murah, bahagia itu mudah. Jangan dijadikan susah dan jangan persulit bahagiamu. Jazakumullah khairan. Terakhir, amanat dari beberapa aulia, saya diminta untuk menyampaikan kepada antum semua bahwasannya penyebab bencana yang marak di mana-mana sebetulnya satu hal ini, yaitu kemaksiatan yang ada hampir di setiap rumah. Ya, pelakunya ada hampir di setiap rumah. Kalau pemabuk, alhamdulillah ya, nggak di setiap rumah ada pemabuk, bahkan di rumah nggak ada pemabuk. Pezina juga nggak tampak ada pezina di mana-mana. Karena kalau kita mau ngomong orang berzina harus lihat sendiri. Jadi zina itu nggak ada kalau menurut saya, karena saya nggak pernah lihat. Judi juga online sekarang, nggak kelihatan pelakunya nggak kelihatan. Tapi kalau yang satu ini, pelakunya ada hampir di setiap rumah dan dosanya besarnya luar biasa. Apakah itu? Anak yang durhaka pada orang tua.
Ya, anak yang durhaka pada orang tua, yang berani membantah orang tua, yang berkata kasar pada orang tua, yang mendiamkan orang tua, yang pura-pura nggak dengar ketika dipanggil oleh orang tua, yang pulang rumah nggak mencari orang tuanya, langsung masuk kamar dan dikunci pintunya abe dengan orang tua, yang menganggap punya harta di hadapan orang tua, yang menganggap orang tuanya itu orang yang selalu mengganggu hidupnya, yang menganggap orang tuanya itu selalu mengambil hartanya. Ini anak yang durhaka. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada tempat di surga untuk mereka yang durhaka pada orang tua. Tidak ada kebahagiaan di dunia untuk mereka yang durhaka pada orang tua. Makanya mari kita tutup majelis ini dengan bersama-sama mendoakan orang tua kita masing-masing agar kita tercatat sebagai anak yang berbakti dan dosa-dosa kita pada orang tua diampuni. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا الله yang maha pengasih ya Allah yang maha penyayang ya Allah yang maha memberi ya Allah yang maha mengerti ya Allah yang maha lembut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma ya Allah 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 Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan wa anta lam tazal lidhalika ahla Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك
بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami, maafkan orang tua kami, muliakan ayah bunda kami, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat, jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat, jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirat, jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirat, jadikan orang tua kami ya arhamar rahimin selamat dunia, selamat akhirat. Ampuni dosa-dosa kami pada orang tua kami ya Allah, ampuni salah-salah kami kepada bunda dan bapak kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami kepada keduanya ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami, jadikan orang tua kami selalu sayang kepada kami. Ya Allah, ridhailah kami dengan ridha orang tua kami. Ya Arhamar Rahimin, panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan, panjangkan usia orang tua kami dalam kenikmatan, panjangkan usia orang tua kami dalam ketaatan, panjangkan usia orang tua kami dalam kebahagiaan. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solihah, jadikan kami anak-anak yang mengerti dan paham orang tua kami, anak-anak yang peduli dengan orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami nikmat ketika memandang orang tua kami, jadikan kami nikmat ketika berbicara dengan orang tua kami, jadikan kami nikmat ketika mendengar suara orang tua kami. Jadikanlah ya Arhamar Rahimin orang tua kami hiburan untuk kami, dan kami hiburan untuk orang tua kami. Dekatkan mereka dengan kami dan dekatkan kami dengan mereka sampai nanti di dalam surga ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami semua yang hadir maupun yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada ya Rabb, hajat-hajat dunia akhirah qabul ma'lutuf al-afiyah wassahalah wal jamalah wal ridha wal inayah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمدلله رب العالمين. آمين. Kabul insyaallah. Mataharinya cakep ya, majelisnya selesai, mataharinya pun selesai dari bersembunyi. Nah, ini anehnya majelis ini ya, anehnya majelis ini. Boleh antum catat dalam sejarah dirimu, bagaimana bisa matahari menyembunyikan diri sepanjang hampir seluruh pengajian, dan setelah selesai majelisnya mataharinya kembali. Itu adalah salah satu tanda insyaallah Allah ridho pada antum semua. Amin. Nah, saya mau minta doa, boleh? Kan tadi saya ngajarin, kalau nggak punya uang, punya hajat, minta sama Allah, betul? Saya punya hajat, kalau nggak hari ini, minggu ini atau Jumat ini, pekan ini, saya pengen belikan ibu saya mobil baru. 0 rupiah, 0 rupiah, serupiah pun uangnya belum ada. Tapi saya mau minta berkat antum semua, ya mudah-mudahan kabul. Yakin atau gak yakin? Nah, nanti kalau udah kabul saya akan update status. Ya, update status mobil baru untuk ibunda. Warnanya kalau nggak putih, kuning, merah. Nah, itu warna yang dicintai ibu saya. Saya kalau mau doa saya proyeksikan dulu, warnanya merah, putih atau kuning. Cukup kecil mungil, insya Allah barokah dunia akhirah. Sahalah wal jamalah hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairan. Izin gak salaman ya, salamannya pakai hati, cukup dalam hati. Saya mau melanjutkan tugas saya ya, ternak teri. Tahu ternak teri?
antar anak, antar istri. Belajar surat Al-Fatihah buat PPDB sekolah sudah launching. Apa itu? PPDB sekolah sudah PPDB itu launching. apa nih? Penerimaan siswa baru. Oh iya. Ya, Al-Fatihah dengan niat semoga penerimaan siswa barunya yang sudah di launching barokah. Ya, dapat siswa baru-baru yang manfaat dunia akhirah, yang ilmunya berkah dan bisa menjadi penghantar ke surga. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi abahnya minta tolong doain, jadi ada murid di sini yang Zuriana. Ini udah sudah wafat semua. Sudah wafat atau? Enggak, ini lagi sakit. Oh sakit. Oke. Al-Fatihah dengan niat kesembuhan untuk semua yang sedang sakit, dari sahabat, keluarga, teman, pemirsa dimanapun berada, terkhusus untuk Syarifah Seha binti Muhammad Al-Musawwah wa Habib Abdullah bin Ahmad Al-Idrus wa Hashim bin Muhammad wa Ahmad Sultan bin Fulan ثم زهرة عائشة بن محمد المزاوة وجميع مرضى المسلمين أن الله يرزقهم جميعا العافية ويرزقنا وإياهم جميعا العافية ودم العافية والشكر على العافية تم العافية والعافية من كل بلية ويرزقنا عمرا طويلا في طاعته ونطف العافية وحسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya. Sip.